membenci keluargaku, membenci anak cucuku kelak di akhirat. Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal yang barokah, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kadang-kadang para dai, ya para habaib, para kiai itu kadang-kadang membawakan sebuah dalil itu sebenarnya tidak kuat secara hukum. Membawa sebuah hadis di mana hadis itu adalah hadis palsu. Ya kadang-kadang para kiai, para habaib itu atau para ulama tidak melihat itu hadisnya seperti apa gitu. Tapi kadang ada seorang habib yang membawa hadis palsu untuk melegitimasi kedudukan dia, itu ada. Ya kita bukan menuduh para habaib itu enggak, tapi memang kadang-kadang ada seorang dai membawa hadis palsu tentang kemuliaan zuriat Nabi, menakut-nakuti para muhibbinnya, menakut-nakuti masyarakat yang kalau benci kepada ketua Nabi maka dia sama seperti orang Yahudi, ya mati dalam keadaan munafik. Nah, hadis-hadis itu sebagaimana yang ulama sampaikan dalam kitab-kitab hadis, itu hadis palsu. Nah, seperti hadis yang dibawakan oleh Al-Habib Bahar bin Smith ini. Beliau dengan berapi-api bahwasanya orang yang membenci keturunanku, membenci ahlul baitku, maka kelak dia akan meninggal dalam keadaan mati Yahudi. Nah, bahaya sekali kalau semacam itu. Dan hadis ini ada di dalam beberapa kitab, dibahas di beberapa kitab banyak. Di antaranya ini nanti kita coba cek di kitab Tartibul Mawdu'at karanya Ad-Dhahabi. Coba kita langsung buka ya, langsung ke kitabnya. Pada halaman ke-134 Al-Imam Ad-Dhahabi itu menulis sebuah hadis, ya hadis maudhu yang ke-401. Hadis itu diriwayatkan dari Sudef Al-Makki, dari Muhammad bin Ali, dari Thana Jabir. Jabir qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Rasulullah berkhutbah kepada kami dan kami mendengar beliau. Lalu saya mendengar, Jabir mendengar Rasulullah mengatakan begini, yaqul, man abghadana, man barang siapa abghadana yang benci kepada kami ahlil baitnya Nabi, hasyarahullahu yaumal qiyamah yahudiyan, maka kelak dia akan digiring ke padang mahsyar di hari kiamat Yahudian dalam keadaan beragama Yahudi. Wa in shoma, meskipun dia puasa, wa shalla, meskipun dia salat, wa za'ama annahu muslimun, dan dia mengira dia itu dalam keadaan muslim. Nah, coba perhatikan kata beliau Adz-Dzahabi, qala al-Agili, Al-Imam Al-Agili itu mengatakan Sudef kana min ghulatir Rafidah. Sudas itu bagian dari ulama Syiah Rafidah yang gulat, yang ekstrim. Ulama Syiah Rafidah yang ekstrim. Ya, artinya ini hadis Syiah teman-teman ya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah. Bagaimana kita lantang menyuarakan menolak Syiah sana sini, tetapi kenyataannya membawa hadis-hadisnya orang Syiah. Ya kan lucu. Yang lebih detail lagi itu dalam kitab Al-Majma'ul Bahrain. Ya, coba kita langsung kitabnya langsung. Pada volume keempat, artinya pada juz keempat dari kitab Majma'ul Bahrain, Al-Imam Al-Haythami, Nuruddin Al-Haythami mendokumentasikan hadis itu dalam kitabnya Majma'ul Bahrain pada juz yang keempat, hadis ke-3801. Haddatsana Ali bin Sa'id Ar-Razi, Thana Harb bin Al-Hasan At-Tahan, Thana Hannan ibni Sadir As-Soyrofi, Thana Saif Al-Makki, Sudef Al-Makki, Thana Muhammad bin Ali bin Al-Husain, wa ma ra'aitu Muhammadun yakitun ya'diluhu
Kana Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi ini ceritanya, hadis ini dari Ali bin Sa'id Ar-Razi, dari Harb bin Al-Hasan At-Tahan, dari Hanan bin Sadir As-Sayrafi, dari Sudef Al-Makki, dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dari Jabir. Ini sanad runutannya, perawinya. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa yaqul. Ini hadisnya sama seperti yang dikonfirmasi oleh Az-Zahabi dalam kitab Tartibul Mawdu'at. Ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai kaum, man abghadana, barang siapa yang benci kepada kami, ahlal bait, keluarga kami, hasyarahullahu yaumal qiyamah, maka kelak dia akan digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, Yahudiyan, dalam keadaan beragama Yahudi, dalam dibangkitkan dalam posisi beragama Yahudi. Fakultu, lalu Jabir tanya, ya Rasulullah, wa in sama wa shalla, meskipun dia sholat atau puasa. Qala wa in sama wa shalla, meskipun dia puasa, wa shalla, dan sholat. Nah, ini hadis yang dikonfirmasi, ditulis oleh Al-Imam Nuruddin Al-Haythami dalam kitab Majma'ul Bahrain. Coba kita perhatikan di bawah itu, ya, dari kata beliau itu lam yarwihi an Jabir illa Abu Ja'far wala anhu illa Sadif wala anhu illa Hasan. Ini rintitannya seperti itu. Nah, satu, Ali bin Sa'id, taro jumurijalil isnad. Jadi masalah biografi para sanadnya, para perawinya. Ali bin Sa'id Ar-Razi sudah dijelaskan, ya, taqaddama haditsu 16 sudah dijelaskan. Yang kedua, perawi kedua, Harb bin Al-Hasan At-Tahan, Syi'iyun dha'ifun, taqaddama haditsu 3799. Harb Al-Hannan ini, Harb bin Al-Hasan ini, At-Tahan ini Syiah, dan hadisnya dhaif. Syi'iyun dha'ifun, dia dhaif. Yang ketiga, Hanan bin Sadir bin Hakim bin Suhaib As-Sayrafi, Syi'iyun mungkarul hadis. Wah, coba. Hanan ini dia orang Syiah, dua lah. Ya, Syiah sudah dua orang pengarangnya, perawinya. Syiah mungkarul hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu mungkar. Banyak diingkari oleh para ahli hadis, ya. Yang keempat, Sudef bin Maimun Al-Makki, Rafidiyun. Nah, ini Rafidiyun, Syiah Rafidah. Ini lanjut, ya. Kharaja ma'a ibni Hasan fa dhafara bi Al-Mansur faqatalahu. Qala Al-Aqili, sama seperti di dalam kitab Tartibul Mawdu'at, ya. Qala Al-Aqili kana minal ghulati firrafdi. Nah, nih, Sudef ini tergolong orang yang Syiah Rafidah yang ekstrim. Nah, coba bayangkan teman-teman. Ternyata Sudef Al-Makki itu seorang Syiah Rafidah yang ekstrim. Artinya dalam perawi hadisnya 3 orang Syiah semua, justru 1 orangnya adalah Syiah Rafidah yang ekstrim. Ya, sehingga ya lucu lah ketika kita gembar-gembor sana sini, Syiah ini Syiah, itu Syiah, bagian dari Syiah, tidak suka kepada Syiah, itu hadis Syiah, ternyata suka bawa hadisnya orang Syiah. Nah, komentar Al-Haythami sendiri, coba kita perhatikan di bawah itu, takhriju, yang mentakhrij hadis ini itu At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat, Al-Haythami sendiri dalam Mu'jam As-Shaghir, ya. Dan kata beliau, wa fihi man lam a'rifhum, dan di antara sanad-sanad beli hadis ini ada yang beliau tidak ketahui, itu kata Al-Haythami. Nah, qultu, jadi komentarnya Al-Haythami begini, rijalul isnad kulluhum ma'rufun. Jadi para perawi hadis ini semuanya beliau tahu, beliau dikenal. Lakin fihi Hanan, ada, tapi di perawinya itu ada Hanan, ada Sadif, wa huma dha'ifani,
Rafidiyani, dua orang Syiah Rafidah yang dhaif sanadnya. Wa akhrajahu al-Aqili, dan juga Imam Al-Aqili mentakhrij hadis itu, dikeluarkan di Tarjamati Sadib, di dalam membacakan biografinya Imam Sadib, Syekh Sadib. Wa qala la aslalahu, katanya siapa, katanya Al-Aqili enggak punya dasar itu, enggak ada dasarnya hadis ini. Wa akhrajahu Ibnul Jauzi fil Mawdu'at, dan Imam Ibnul Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab Mawdu'atnya. Ya intinya hadis palsu gitu. Ya harapan kita sih jangan sukalah membawa hadis-hadis yang itu ternyata hadis palsu untuk menakut-nakuti umat. Kasihan umat ini resah. Umat sudah cinta kepada para habaib, jangan ditakut-takuti dengan hadis palsu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.